Bisa untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan jasad tanpa wajah di Pandeglang, Banten, kita telah terhubung dengan Kaur Identifikasi Satreskrim Polres Pandeglang, Bribka Bayu Kurniawan. Selamat malam, Pak Bayu. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Bayu, apakah hilangnya wajah pada jasad ini merupakan proses pembusukan alami atau ada dugaan lain begitu, Pak? Untuk hilangnya wajah atau ada wajah itu, menurut keterangan dokter pada saat diperiksa di Rumah Sakit Pandeglang, itu merupakan pembusukan alami ya. Jadi ya jenazah yang memang sudah meninggal kurang lebih 3 jam itu akan mengeluarkan cairan pada lubang hidung atau pada mulut sehingga akan dihinggapi oleh lalat. Nah, lalat tersebut itu akan bertelur dan terdapat belatung-belatung atau telur lalat itu menetas, ada belatung-belatung sehingga terjadilah suatu pembusukan. Pembusukan, perusakan gitu ya di bagian wajah. Tapi apakah ini normal begitu, Pak? Mengingat bahwa ini hanya bagian wajah doang nih, Pak. Sementara yang lainnya ini masih utuh seperti itu. Atau ya, ada dugaan lain? Karena menurut dokter, menurut keterangan dokter itu emang cairan itulah yang mengundang lalat itu. Jadi kalau misalnya di tempat lain ada mengeluarkan mungkin atau darah, kalau misalnya terdapat luka, itu di tempat keluarnya cairan itu akan lebih cepat pembusukannya begitu. Baik. Nah, apakah sudah ada laporan warga yang hilang atau ada petunjuk terkait identitas jenazah ini, Pak? Untuk laporan warga hilang, pada saat kita sudah evakuasi ke RSUD Berkah Pandeglang, tidak lama kemudian ada telepon dari Piket Polsek Cadasari yang mengatakan bahwa ada keluarga yang mengaku bahwa korban adalah salah satu keluarga yang hilang 1 pekan yang lalu. Nah, setelah itu saya meminta kepada piket jaga di Polsek Cadasari untuk mencatat data-data postmortem korban sebelum sebelum kita menyatakan bahwa properti yang kita temukan disampaikan ke keluarga. Setelah ada data postmortem, data antemortem yang kita punya, kita cocokkan, ternyata cocok. Baik. Yang paling utama kecocokan itu dari sendal ya, Mas ya, dari sendal, baju, cap. Baik. Nah, lalu ada bukti apa saja yang polisi temukan di lokasi temuannya jenazah ini, Pak? Sejauh ini ada siapa saja saksi yang sudah diperiksa? Untuk barang-barang yang ditemukan itu tadi itu yang telah saya sampaikan, itu ada sendal, sama di sampingnya itu ada celana dalam ya, celana dalam berwarna biru, sendal warna hitam berbahan dasar karet, kalau bahasa sini sebutnya sendal slop ya. Ya. Gitu. Baik, kalau dari keterangan keluarga korban ini awalnya seperti apa sampai akhirnya mereka bisa melaporkan bahwa sepertinya ini adalah keluarga mereka begitu? Iya. Jadi menurut keluarga korban ini sudah mengalami gangguan kejiwaan beberapa tahun lalu. Jadi sifat dan kelakuannya itu seperti balita gitu. Oke. Baik. Sering keluar. Pekan yang lalu, kalau tidak salah, kemarin tuh bilangnya hari Jumat yang lalu, korban ini keluar dan mereka mencari, sebelumnya mencari ke tempat yang lain, terus ada informasi bahwa ada penemuan mayat yang datanya atau properti yang digunakan oleh jenazah itu cocok dengan pada saat korban itu keluar dari rumah. Baik. Pak Bayu, itu kan kalau dari keluarga memberitahu bahwa ini bagian dari keluarga mereka sudah mengalami gangguan begitu ya, kejiwaan secara mental seperti itu. Tapi kalau dari polisi sendiri apa dugaan yang
ditemukan oleh dari polisi sejauh ini? Kalau untuk dugaan-dugaan yang kita temukan, kita agak sulit ya Mas ya, karena emang posisinya korban ini sudah pembusukan, terus menurut keterangan dokter malah prosesnya malah penulangan ya, udah mulai proses penulangan. Jadi untuk dugaan-dugaan yang akan kita periksa ini itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan autopsi atau bedah Baik. visum dalam gitu. Baik. Berarti kami nantikan hasil otopsi berikutnya. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda, Pak Bayu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Semoga kasus ini bisa semakin terang benderang begitu. Terima kasih Pak Bayu Kurniawan atas waktu Anda. Salam sehat dan selamat malam.